Siti Juwairiyah, lan Siti Juwairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketok kaya ijek wong urip. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan juga seluruh anak soleh dan solihah semuanya. Halo anak soleh solihah, siap gitu ya. Anak soleh solihah siap. Nah, sing ra jawab ra soleh. Kita cukup sebentar, maka perhatikan ya, nggak boleh rame dewe. Pertama kita bersyukur pada Allah, syukur sepenuh hati, syukur tanpa kata tapi. Ayo ini jadi quote nanti hari ini. Yang punya handphone nanti Pak ambil. Ini jadi status bersyukur sepenuh hati, syukur tanpa kata tapi. Insya Allah ketika syukur kita tanpa kata tapi akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Bahagia tanpa pura-pura, bahagia tanpa rekayasa. Kenapa kita harus bersyukur pada pagi hari ini? Syukur dengan sepenuh hati, syukur yang tanpa kata tapi, karena pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sungguh luar biasa. Besar sekali nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Anak-anak, anak soleh solihah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita di pagi ini, kira-kira nikmat apa? Nikmat apa anak-anak yang Allah berikan kepada kita di pagi ini? Nikmat kita masih bisa bernafas, betul enggak? Betul. Maka itu harus kita syukuri. Nikmat kita masih dihidupkan Allah setelah kita tertidur semalam suntuk. Tidurnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? 4 sampai jam 4. Bangunnya jam berapa? Sholat subuhnya di masjid atau di rumah? Siapa yang sholat subuhnya di masjid angkat tangan? Loh, nanti di sholat subuh sini masjid mana? Gak ada. Masya Allah. Yang sholat subuhnya di rumah? Gak ada. Yang sholat subuhnya jam 5 siapa? Yang sholat subuhnya jam 5? Yang sholat subuhnya jam 6 siapa? Angkat tangan. Yang sholat subuhnya jam 7? Ya nah sholat subuh jenenge. Nah, maka kita harus bersyukur dengan sepenuh hati. Hari ini Allah masih hidupkan kita. Karena orang yang tidur itu ada dua kemungkinan. Halo? Orang yang tidur itu ada dua kemungkinan. Satu, bablas tidur dan meninggal dunia. Pengen gak? Sama saya pengen. Yang kedua, Allah kembalikan nyawa yang di dalam genggaman Allah, ruh itu dikembalikan sehingga kita bisa hidup lagi, bisa sekolah lagi, bisa mengikuti pengajian Maulid Nabi. Semoga semuanya mendapat keberkahan. Amin.
Nah, syukur yang nggak sepenuh hati tadi, syukur yang masih ada kata tapi itu tadi, biasanya dia akan kecewa. Contoh, ini ada satu kisah, ayo diperhatikan. Nanti bisa selesai kalau saya kasih pertanyaan bisa jawab. Ada satu kisah yang menarik sebagai pelajaran kenapa kita harus bersyukur dengan sepenuh hati. Ada keluarga yang pekerjaannya jualan es. Ada di sini bapaknya yang jualan es, tapi bukan es teh jumbo. Nah, kalau es teh jumbo harganya berapa? Berapa? 3.000. Kalau 10.000 dapat berapa? 1. Mau sore ngitung. Nah. Orang bapaknya ini mau jualan es, tapi cuacanya itu mendung, belum hujan, mendung ora udan. Nah, maka dia ngomong sama istrinya, wahai istriku, cantikku, nah, ini saya mau jualan seperti biasanya, tapi karena cuacanya mendung, istriku, bapak ibumu nek nyeluk, bapakmu nek manggil ibunya nama apa panggilnya? Mamah, ibu, mbok apa mah? Mamah. Ya wes tak anggap iki bapakmu. Mah, aku tak berangkat, tapi tak kurangi. Apa? Jualan esku tak kurangi. Yang biasanya 2 rombong penuh, tak bawa 1 saja mah. Oh iya Pak, neng tetep berangkat. Soale anake sesuk kuwi wayahe bayar piknik. Engko nek rambayar, gurune iki mrenguti aku, Pak. SMP loro napa ngoten, Pak? Nek rambayar aman mboten anak-anak? Seneni gurune mboten? Mboten ora. Lah, ini istrinya sudah meleng, pokoknya kowe kudu jualan, Pak. Soale sesuk anake kuwi wayahe bayar. Kamu kok nek ora tak bayar, gurune iki mesti WA aku sedina ping 50. Nek kono-kono SMP 2 insyaallah ora. Akhirnya dia berangkat. Dapat 100 meter dari rumah, tiba-tiba hujan, mendung yang belum hujan itu turun hujan yang begitu lebat. Akhirnya penjual es ini mampir ngiyup. Ngerti ngiyup? Apa itu ngiyup? Ngiyup adalah berteduh. Ngiyup di emperan orang. Nah akhirnya setelah ngiyup itu, ini penjual es ini apa? Nggersulo, menggerutu. Ngerti menggerutu? Sambat. Ya Allah, es kurung payu, tapi wes udan. Lah iki kok nek aku ra entuk duit, anakku sesuk ora iso mbayar sekolah, mesti bojoku ngamuk. Mergo rata-rata ibu-ibu kuwi nek ora nyekel duit hawane muring. Nek bu guru mriki mboten nggih Pak nggih? Mboten benten gitu. Nah, maka suami yang jualan es ini Masya Allah wedi sudah khawatir dan bahkan overthinking. Ya Allah, piye iki nek ora entuk duit, ya Allah, stres di situ. Nah, tetapi nak, perhatikan. Tiba-tiba ujuk-ujuk bahasa Indonesianya apa? Tiba-tiba. Ngerti ujuk-ujuk. Iki soalnya kowe nek tak gawe basa ngaji tenanan iki mesti ngantuk. Maka tiba-tiba setelah orang yang jualan es itu berteduh lama, ada rombongan ibu-ibu yang pulang dari piknik. Piknik bahasa sekarang yang paling ngetren apa? Healing. Ibu-ibu mriki seneng healing apa mboten, Pak? Seneng ya? Sing seneng anak-anak apa ibu-ibu? Sing seneng anak-anak apa bu guru? Aduh, bu gurune kena terus. Nah, bu guru yang jumlahnya 50 naik bis AC itu tiba-tiba AC-nya itu rusak, mati. Perjalanan sudah 10 km tanpa AC dan kondisinya bis
AC tertutup, AC-nya mati, kira-kira hawane panas, sumuk, apa adem? Adem. Hah? Oh, adem bi, AC-nya mati loh. Iya udan ning wong 50 ngumpul ning kono, ora ning cendelone blas, ora ning angin-angine. Panas hawane. Oh, nek ora percaya buktekno. Kowe numpak bis, numpak motor ke rasa mbok AC tutupen krekep isen ana wong 20 sak motor Avanza. Klenger. Tiba-tiba berhenti, kru bisnya ini mau memperbaiki AC-nya itu tepat di depan orang yang jualan es tadi. Orang 50 ibu-ibu ini ibu-ibu ya, ini ceritanya masih ibu-ibu. Ibu-ibu ini 50 di dalam mobil dan mobilnya berhenti melihat orang yang jualan es itu. Kira-kira ibu-ibu ini pengen keluar beli es apa masih tetap pengen di dalam mobil, di dalam bis? Keluar. Nah, 50 orang ini keluar semua dan rebutan. Ketoke sing rebutan iki ora mung anak-anak, sok-sok ibu-ibu kuwi nek do ngelak kuwi yo nganggo rebutan. Contoh pas pembagian bansos niku. Uyel-uyelan. Lah ibu-ibu ini juga sama melihat orang yang jualan es dalam kondisi yang panas ini. 50 ini keluar semua. Lek tuku es, baru dapat 25 orang es entek. Entek Bu. Lha aku ora oleh wis entek. Pertanyaan saya, orang yang jualan es ini bersyukur apa kecewa? Gelo apa seneng? Seneng apa gelo? Ngopo kok gelo? Anggo es akeh. Hah? Oke sing tuku ese wis. Lah wong iki nganyelke ngono kuwi. Mau jare udan dodol es ra payu-payu. Mbandang entek kurang dagangane yo tetep ngresulo. Itu tandanya orang yang enggak bersyukur. Bersyukurnya masih ada kata tapi. Nah, maka yang pertama kalau kalian sekolah di sini, pertama yang harus kalian lakukan itu apa? Bersyukurnya jangan pernah pakai kata tapi. Wes masuk di SMP Negeri 2. SMP 2 negeri apa negeri 2, Pak? 2 ya. Ya, itu ya wes bersyukur alhamdulillah. Ketemu di ruangan di lingkungan yang bagus. Cuacanya dingin, nek pas dingin. Bapak ibu gurune, bapak gurunya ganteng-ganteng. Ibu gurunya masih muda dan cantik-cantik. Harus bersyukur dengan sesuatu. Maka yang pertama yang saya tekankan pagi ini adalah kita bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, yang kedua, bersyukur kita adalah kenapa? Kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Menjadi apa? Umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus bersyukur menjadi umatnya beliau? Itu adalah manusia yang sempurna, yang akhlaknya luar biasa, yang kita 1400 tahun yang lalu beliau sudah memikirkan kita. Dia punya keluarga yang dia cintai, tapi yang sering disebut namanya adalah umatnya. Maka beliau mau meninggal, yang diingat adalah umatnya. Umatnya. Maka kita harus bersyukur bahwa kita dilahirkan menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pagi ini bukti kita bersyukur pada atas lahirnya Rasulullah, atas hadirnya Rasulullah, atas kita dijadikan umat Muhammad. Pagi ini kita memperingati namanya Maulid. Ini adalah sebuah bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah. Anak soleh solehah,
Kira-kira kalian cinta nggak sama Rasulullah? Buktinya cinta apa? Ada yang pernah jatuh cinta nggak ini? Siapa yang pernah jatuh cinta? Hah? Siapa yang pernah jatuh cinta? Ada yang masih punya ibu? Cinta nggak kalian sama ibu? Ada yang punya bapak? Ada yang masih punya bapak? Cinta nggak sama bapak? Ada yang punya pacar? Punya. Hah? Sama di sing pacar sama kacung. Enggak, pertanyaannya, kalau orang yang kamu cintai itu Dosa. pas helala ulang tahun, minimal kamu ngapain? Ya, minimal kamu ngapain? Misalkan tadi kamu punya bapak, saya tanya, cinta nggak sama ayah? Cinta. Cinta nggak sama ibunda? Cinta. Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang kamu cintai ketika datang hari lahirnya? Apa? Apa nak? Ini jadi udah cinta karo bae tenan orang. Cinta nggak sama bapak ibu gurunya? Kalau misalkan ada bu guru yang pas saat itu ulang tahun, kira-kira kamu ngapain? Biasa saja. Perhatikan, kalau kita itu cinta, Allah memberikan kita itu hati dilengkapi dengan jutaan rasa. Kalau rasa yang paling menonjol itu namanya cinta, pasti ketika disebut namanya kita akan merasa getaran yang berbeda. Benar apa benar? Benar apa benar? Contoh, ayo coba. Ini ngajinya pakai apa ya? Yang sudah aplikatif. Misalkan di acara seperti ini, ada yang punya prestasi, bapaknya diundang di sini, kemudian dikasih apresiasi kepada Bapak Sentot, dimohon untuk naik ke panggung menerima penghargaan. Anaknya Sentot ketika bapaknya dipanggil namanya Sentot itu, kerasa nggak hatinya? Kerasa nggak? Kerasa nggak? Maka kalau kalian cinta kepada Rasulullah, ketika disebut namanya kita pasti kerasa bergetar. Ada getaran tersendiri yang rasanya gimana gitu. Maka ketika nama Rasulullah disebut, kita harus bersolawat. Nah, misalkan begini. Yang berikutnya, halo nak, kita praktek ya. Ketika nama Rasulullah disebut, kita bersolawat. Yang berikutnya, mari kita sanjungkan salam dan solawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus awalnya saya akan bicara tentang cinta dulu kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu cinta banget sama kita. Rasulullah itu cintanya sama kita itu luar biasa. Orang yang cinta seperti itu kok nggak kita balas dengan cinta yang sejati, cinta yang sepenuh hati, kita akan dolim namanya. Nah, gitu. Maka yang pertama, ayo kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa bukti cinta kita? Satu, seringlah kalian bersolawat. Agar apa? Hati ini terpaut dengan Rasulullah, benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti halo, anak soleh solihah. Perhatikan berikutnya. Kalau ada orang
orang yang sedang jatuh cinta itu biasanya sukanya membuat pantun. Nah, misalkan seperti ini. Minum sekoteng di batu karang. Ayo kita cipokan. Sudah ganteng, rajin sembahyang. Ada yang ganteng dan rajin sembahyang? Ajri. Terus dibales, pantunnya dibales. Bang. 1 tambah 1 sama dengan 5. 1 tambah 1 sama dengan aku dan kamu sama dengan sempurna. Terus balas lagi, air cuka, air mata, aku suka, kamu cinta. Terakhir, dibalas yang terakhir. Ini yang terakhir dipoke. Bukan koran tapi tumbuhan. Gak usah pacaran, mending nikahan. Nah. Yuk, yang penting kalian punya rasa cinta kepada Rasulullah, itu yang utama. Yang berikutnya kita coba sesuaikan dengan tema. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak coding, anak. Banyak yang bisa kita ambil dari kode Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, usia 0 sampai 40 tahun Rasulullah itu punya julukan apa? Ayo, 0 sampai 40 tahun itu punya julukan apa? Alamin. Alamin. Punya julukan apa? Alamin. Al-Amin. Artinya apa Al-Amin itu? Jujur. Dapat dipercaya. Mas Rebana bisa sholawatan enggak? Bisa nggak sholawatan? Bisa ya? Bisa satu sholawat bisa? Ayo diselingi dulu, mau nggak? Selingi sholawat dulu ya. Oke, ya Mas. Yang rebananya bisa nyelingi dulu. Nanti kita lanjutkan. Ini materinya penting ya. Jadi coding-coding Rasulullah yang harus kita teladani itu apa nanti? Saya jelaskan di sini semua. Tapi sebelumnya silahkan satu sholawat dari grup Rebana, bebas sholawatnya apa? Kalau bisa semuanya mengikuti. Yuk semuanya mengikuti. Oke, siap? Yuk silahkan. Nah, maka nanti setiap kalian di rumah, setiap saat, biar cinta kita kepada Rasulullah itu semakin melekat, maka sering-seringlah bersolawat. Bersolawat itu tidak harus pakai nyanyian ya. Solawat yang original itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup itu kamu baca berulang-ulang. Insya Allah semakin kamu baca akan semakin terasa cintanya kepada Rasulullah. Seperti halnya kamu mencintai seseorang, mencintai ayah dan bunda kalian, semakin sering kamu sebut, maka akan semakin melekat cinta itu. Yuk silakan Mas, Mbak. Rem. Gas. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika Atar. ya idolaku Nabiullah Muhammad. Manusia pujaanku Nabiullah Muhammad. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad. Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia, Nabiullah Muhammad. Pemimpin di akhirat, Nabiullah Muhammad. Ku harap dapat mimpi, Nabiullah Muhammad. Ku harap syafaatmu, Nabiullah Muhammad. Ya sholli wa sallim daiman Ayo semuanya bisa ngikuti. habibika khairil khalqi kullihim. Ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Udah cukup. Coding pertama Rasulullah itu di usia 0 sampai 40 tahun adalah punya julukan Al-Amin. Teman-teman mau nggak pengen punya julukan Al-Amin? Al-Amin itu artinya terpercaya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang terpercaya? Ada dua minimal yang harus kita lakukan. Namanya kalau saya boleh singkat manjur. Apa nak? Manjur, amanah dan amanah dan iya, kita mesti harus amanah. Amanah itu apa toh? Amanah itu apakah? Misalkan begini, menjadi orang yang amanah. Misalkan bu guru minta tolong untuk membelikan es teh jumbo. Nah, belikan, minta tolong sama ini yang pakai baju hitam, ya hitam. Oh ya. Jenengmu siapa le? Hah? Sahrul, masya Allah jenengnya, masya Allah. Sahrul artinya apa? Bulan. Sahrul, bu guru minta tolong. Rul, tolong belikan es teh jumbo 10. Kalau harga satunya itu 3.000, berarti kalau 10 berapa Rul? Sahrul? 30. Berapa? Ayo ke Sahrul lo ya, rasa liannya rasa jawab. Rul, Rul. Nek bu guru minta tolong belikan 10, harga satunya itu 3.000, berarti bayarnya berapa Rul? 30. Yang harus kembalian dikasihkan bu guru berapa? Piro cah? Oh, malah kok kancan. Berarti 20.000. Itu amanah. Tapi kalau orang yang nggak amanah, itu bilang begini sama bu guru. Bu guru, ini es teh karena panasnya ngentang-ngentang, ini harganya naik bu guru. Yang biasanya 3.000, ini spesial hari ini harganya 3.500. Padahal di sana tetap harganya 3.000.
Itu orang yang amanah atau enggak? Amanah enggak kalau gitu? Enggak. Nah, amanah Anda sebagai seorang siswa kira-kira apa? Amanah Anda mendapatkan amanah dari orang tua untuk sekolah di sini itu adalah untuk belajar. Sekolah sing tenanan. Tapi kalau nanti kamu nggak amanah, maka sekolah kok malah pacaran, kuwi jenenge orang amanah. Ada nggak yang seperti itu? Ya, itu amanah. Apalagi zaman sekarang, coba dijaga betul. Anda punya amanah dari orang yang mencintai Anda dengan setulus hati, ayah dan bunda. Amanah kalian itu untuk sekolah, nuntut ilmu, sinau sing tenanan. Kok malah pacaran? Kok malah hamil duluan? Amanah nggak kayak gitu? Tapi kalau kalian sekolah tenanan dapat juara 1, itulah yang amanah. Orang tuanya seneng apa seneng? Nah, perhatikan, ini ngeri di Indonesia. Pergaulan zaman sekarang, Anda harus hati-hati. Perhatikan, ini sebuah penelitian. Halo, ada sebuah penelitian dari seorang dokter namanya Fahruz Abadi. Penelitiannya baru saja tanggal 2 bulan 5 tahun 2024. Dia meneliti tentang pergaulan remaja. Hasil penelitiannya 62,7% remaja SMP di Indonesia sudah tidak perawan. Berarti sing jauh berapa itu? Yang jebol itu sudah 62,7. Yang masih segelan berapa berarti? Hah? Berapa? Sahrul, matematikamu beji piro, Rul? Hah? 40. Iya, ngeri kan? Ngeri banget, nak. Hanya berapa itu? 33% saja yang masih ori. Terus dilanjutkan penelitiannya. 93,7% remaja Indonesia itu pernah berciuman. Hati-hati Pak Guru. Ini murid-murid zaman sekarang emang ini penelitian ya. Nah, mungkin sampelnya tidak di SMP Negeri Plumpur 2. Insya Allah kalau di SMP Negeri Plumpur 2 remaja putrinya masih perawan semua. Radi amini toh. Nah. 9, saya lanjutkan penelitiannya. 97% dari remaja Indonesia itu pernah menonton film terlarang. Saya ini jujur, dari 93,7 tadi, kira-kira di sini ada yang masuk atau enggak? Ada apa enggak? Itu kira-kira boleh apa enggak? Itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah apa enggak? Anda termasuk umatnya Rasulullah apa enggak? Kalau umatnya Rasulullah berarti tidak, bohong. Sekolah pacaran jangan ya, Dik ya. Ya disauri. Wewe mung cukup muni jangan ya, Dik ya, gitu ya. Sekolah masih SMP kok pacaran? Sekolah masih SMP kok suka merokok? Sekolah
Sekolah masih SMP kok berantem? Sekolah masih SMP kok bolosan? Sekolah masih SMP kok berbohong? Sekolah masih SMP kok minum minuman keras? Sekolah masih SMP kok sudah kencan? Perhatikan. Kalau kalian masih tetap melakukan kemaksiatan, nanti dampaknya akan jatuh pada kalian sendiri. Ini ada kisah yang kisah yang menjadi pelajaran, bukan menarik, mengerikan, dan hanya di dekat kita. Halo, di Sukoharjo, anak SMP, usianya 14 tahun, remaja putri. Nah, dia sudah kenal dengan seorang laki-laki. Intinya dia sudah jatuh cinta. Suatu ketika remaja ini, anak siswi SMP ini berkencan. Ketemu itu bahasanya apa? Bahasa gaulnya apa? Bojo lah. Kok wis fasih mentolele. Ketemu di suatu tempat. Ya. Kencannya pakai apa? Anak-anak sudah biasa main HP enggak? Sudah sering WA-an enggak? Kalau saya tanya, anak-anak baca Quran sama WA-an banyak mana? Ayo dijawab sih, jujur. Anak-anak baca Quran sama WA-an banyak mana? Zikiran sama rasan-rasan banyak mana? Cacile-cile wis modele bibit-bibit tukang majelis rasan-rasan. Nah, anak SMP tadi kencan sama pacarnya, kemudian diajaklah melakukan hubungan suami istri. Akhirnya apa? Karena si putri ini menuntut minta uang setelah digauli, si putra cowoknya ini juga nggak punya uang. Karena mangkelnya si putri ini, pacarnya ini dibunuh dan dibuang di kebun. Nah, berarti ini naudzubillah min matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Hah? Su'ul khotimah. Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul. Iya. Begitu nah. Maka ngerinya seperti itu, maka kita harus apa? Cinta Rasulullah. Itu berkahnya kita dijaga oleh Allah. Mau nggak kita dijaga sama Allah? Mau nggak kita ditemenin sama Allah? Mau nggak kita dituntun sama Allah? Itu ngeri banget. Yang pertama adalah amanah. Amanah Anda sebagai pelajar tadi apa? Yang kedua adalah jujur. Kodeng al-amin itu yang kedua adalah jujur. Jujur itu adalah Anda tidak berbohong. Kira-kira pernah nggak Anda itu berbohong di sini? Pernah. Berbohong kepada siapa? Berbohong kepada siapa? Orang tua, teman, apa Pak Guru? Bohong kepada Pak Guru pernah atau enggak? Misalkan terlambat, kamu jawab jujur apa ngapusi? Jujur apa ngapusi? Misalkan testing, orang yang jujur itu japlak apa orang japlak? Enek sing japlak apa ora? Wong endi? Klambine apa? Nah, perhatikan, ada ayat Allah.
Perhatikan, ini ayat Allah yang kalian harus tahu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun perkataan kecuali diawasi oleh malaikat raqib. Dan malaikat siapa, nak? Jadi kalau kamu tidak jujur, orang yang kamu bohongi itu tidak tahu. Pertanyaan saya, Allah ngerti nggak kira-kira? Allah tahu nggak kira-kira? Misalkan kamu ngapusi, nah ngapain terlambat? Anu bu, baneng gembos bu, di tengah jalan kebanan. Padahal kamu nggak kebanan, padahal bangunnya kesiangan. Pak guru itu bisa saja kamu kelabui, Pak kepala bisa kamu bohongi, tapi Allah masih tetap tidak bisa dibohongi. Tidak ada yang tertutup-tutupi, tidak ada yang tersembunyi di depan Allah. Jadi kalau kamu ngapusi, kamu bilang kebanan padahal kamu tidurnya kesiangan, Allah tahu nggak kira-kira? Dicatat dosa nggak sama Allah? Dicatat dosa nggak sama Allah? Kalau dosa, masuknya surga apa neraka? Surga apa neraka? Maka itu nggak akan ada yang ditutupi, yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama yang harus kita teladani dari Rasulullah adalah sifat amanah dan jujur. Yang kedua, teladan Rasulullah. Halo. Oke. Itu tadi yang pertama, coding dari Rasulullah adalah al-amin. Nah, anak-anak kalau pengen cinta benar sama Rasulullah, berarti harus menjadi anak yang amanah dan jujur. Sekarang saya tanya sekali lagi, anak-anak, sholatnya ini dijawab jujur ya, karena kita sedang berbicara tentang pribadi Rasulullah. Saya tanya sekarang, anak-anak, kalian sholat sehari semalam yang kalian kerjakan berapa kali? Yang sholatnya sudah 5 kali angkat tangan. Ayo, ini jujur, nggak boleh ngapusi. Wes ini jujur-jujuran. Biar dilihat Bapak Ibu guru. Sekarang di sini kita jujur-jujuran, karena kita sedang bicara tentang cinta Rasulullah. Buktinya cinta kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang sholatnya sudah tertib 5 kali angkat tangan. Ora masalah yang kredit. Yo. Angkat tangan. Nggak ada 50%, Bu. Pak Guru agama ini nggak ada 50% ini. Ini P5-nya harus digas ini. Salah satunya sholat jamaah. Apa itu P5? Yang kedua saya tanya, yang sholatnya 4 kali, yang rutin 4 kali, Masya Allah. Yang rutin cuma 3 kali, yang rutin hanya 2 kali. Oke, 1. Oke, bedese ke. Yang sholatnya sehari semalam hanya melakukan sekali, siapa? Angkat tangan. Jujur loh ya. Nih, sing sekali. Sholat duhurnya jamaah di sekolah enggak? Jamaah enggak? Jadi oyak-oyak enggak? Sopo sing sholat duhurnya jeng nganggo dioyak-oyak? Loh, katanya cinta Rasulullah enggak? Loh, Rasulullah kan sholatnya juga rajin.
Nah, maka mulai dari sekarang siap ya, berjanji untuk sholat zuhur berjamaah tanpa dioyak-oyak ya. Nggih, sholat zuhurnya tanpa dioyak-oyak ya. Yuk, mari kita minta sama Allah azam bareng-bareng. Angkat tangan kanannya, tempelkan di dada. Ya, tangannya yang kiri seperti ini. Minta sama Allah, tirukan saya. Semuanya menirukan. Ayo semuanya menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berjanji untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat duhur tanpa dioyak-oyak. Berjamaah di masjid. Dah, janji kalian loh ya. Pak Guru Agama, nanti anak-anak nggak nepati janji gara mutu siji. Oke, yang kedua, kodenya Rasulullah itu sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke, teman-teman, kita coba mendengarkan lantunan Al-Quran. Orang mas, orang. Nah, ini musiknya wes. Teman-teman. Oke, teman-teman. Maka kita tadi sudah berjanji. Wes, kabeh berjanji. Sahrul. Oh, pindah. Ya wes pindah kan ngulon sing penak. Sing penting digatekke. Nanti wong kowe rung panas kok. Bah ya. Oke, sekarang kita mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Nah, wes, nek sudah duduk diem. Teman-teman, agar Allah mudahkan kita melaksanakan janji-janji kita tadi, itu harus ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa? Kita mendekat sama Allah. Mendekat sama Allah salah satunya adalah kita sering-sering tilawah Quran, mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Nah, ini akan kita mendengarkan bersama lantunan ayat Al-Quran yang insya Allah sangat merdu dari Ustadz Sekolah Quran Indonesia. Adik-adik sudah tahu belum? Di Plupuh ini ada Sekolah Quran Indonesia. Yang sudah tahu angkat tangan. Di mana tempatnya, nak? Hah? Bahwa di Plupuh ini ada Sekolah Quran Indonesia yang mengajarkan tentang bagaimana membaca Al-Quran yang benar, memperbaiki bacaan, sehingga bacaan kita benar-benar bisa menggugah rasa. Maka silahkan, daripada setelah kalian pulang sekolah di rumah gabut, boleh gabung daftar di SKI, ngaji bersama. Nanti ketemu sama Ustadz Labib yang nanti akan saya minta untuk ngaji tilawah di depan anak-anak. Oke ya, siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Oke, monggo Ustadz Labib untuk sedikit melantunkan. Ya, meneng sele musiknya. Ya. Kita dengarkan bersama-sama, nggak ada yang bersuara. Boleh direkam yang pakai HP. Ya. Orang itu, yo. Wes rasa, memang orang aku tunggu bawa HP. Cas sekolah itu nggak boleh bawa HP, itu benar. Lah wong nggawa HP lo, fungsinya apa mau HP? Browsing. Alasanmu browsingnya 2 menit, ngegame 2 jam. Enek sing model ngono ki yo an. Duh, bocah endi? Iya. Yuk kita dengarkan bareng-bareng, semuanya tidak boleh bersuara. Monggo Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم ارحمنا بالقرآن.